生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja ya. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 76. Pemuda dengan perisai di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya tidak lain adalah Long Hao Chen. Dengan pedang cahaya di tangannya berorientasi pada Sima Xian, dia telah menggunakan Bright Feng Ance dengan penghalang surgawi, mengubahnya menjadi cahaya penyembuhan yang ditujukan ke tubuhnya. Energi hangat ini menenangkan Sima Xian, menenangkan rasa sakit yang datang dari kegilaan, sambil membangkitkan semangatnya. Berhenti. Mengendarai cacing tanah bercangkang merah, Gui Wu dengan ganas mengangkat tombaknya, saat cacing tanah bercangkang merah mundur beberapa langkah bersama dengan dua rekan prajuritnya, menghentikan serangan mereka. Itu kamu. Gui Wu menatap Long Hao Chen dengan mata muram. Long Hao Chen dengan acuh tak acuh menjawab, ini aku. Jadi kamu masih ingat taruhan antara Guru Yehua dan ayahmu yang terhormat, kan? Ekspresi Gui Wu berubah sedikit, dia secara pribadi telah melihat bagaimana Long Hao Chen benar-benar berhasil mengusir mantra ofensif dari langkah kelima, Glorious Scattering Fire Dance. Kepercayaan dirinya yang asli telah melemah dengan selisih yang lebar, tentu saja. Aku ingat. Kita akan bertemu saat pemilihan. Kami akan pergi. Melihat kelompok pendamping Long Hao Chen dengan pendeta kejam Sima Xian, mereka hanya bisa pergi dengan tenang. Kedua prajurit dan pembunuh, yang telah menderita banyak luka, pergi dengan murung, maju bersama dengan Gui Wu menuju kota suci. Long Hao Chen tidak menghentikan Gui Wu. Tidak ada gunanya menyerangnya sekarang, dia masih harus melawannya selama kompetisi yang akan datang. Setengah tahun sebelumnya, Gui Wu adalah ksatria peringkat ke-8. Pada titik ini, dia sudah menjadi Grand Knight peringkat pertama. Lebih lanjut menambahkan fakta bahwa ia memiliki cacing tanah bercangkang merah, Long Hao Chen belum tentu cocok untuknya. Sungguh tindakan, melihat kelompok Gui Wu yang pergi. Sima Xian mengucapkan kata-kata ini, penuh dengan penghinaan. Long Hao Chen berbalik ke arahnya dan berkata, Hai. Senang bertemu denganmu, saya Long Hao Chen. Sima Xian mengelus kepalanya yang botak, dan dengan tawa ringan, dia membalas, Terima kasih adikku, aku Sima Xian. Apakah Anda datang ke kota suci untuk berpartisipasi dalam seleksi juga? Long Hao Chen mengangguk dan menjawab, Ya, kami datang dari kota Haoyu di selatan. Apa yang terjadi barusan? Mungkinkah kalian semua berasal dari kota Xiu? Wajah Sima Xian menjadi tertekan, jangan mengungkitnya, orang-orang ini tidak memiliki sesuatu yang baik. Terutama Gui Wu itu, dia penuh dengan trik jahat. Pada saat itu, saya menolak untuk menyelesaikan tugas saya bersama dengan mereka, jadi mereka berpikir untuk mencegah saya berpartisipasi dalam seleksi ini, mengatakan bahwa saya akan mempermalukan kota Xiu dan seterusnya. Bagaimana mungkin hanya karena yang hebat yang tidak dapat kusembuhkan, aku akan membuat kota Xiu kehilangan muka? Dari sudut pandang saya, sepertinya mereka khawatir bahwa saya mungkin membawa kembali hasil yang baik dari seleksi ini, dan karena itu, ayah Gui Wu ini, konsulat kota Xiu, tidak akan bisa menang melawan guru saya. Ini penjelasan yang tepat. Seorang pendeta yang tidak bisa menyembuhkan. Hati Long Hao Chen berkedut. Orang ini benar-benar aneh. Sima Xian cukup lugas, saat dia berkata, Adik Long, kamu telah membantuku hari ini. Saya akan mengingat kebaikan ini, saya berhutang budi kepada Anda, dan di masa depan, saya pasti akan mengembalikannya. Saya pergi dulu, saya harus bergegas menemui guru saya di kota Xiu, untuk memberitahu dia bagaimana mereka mencoba mencegah saya bersaing. Aku pergi, selamat tinggal. Saat dia selesai, pendeta botak yang kejam ini pergi menuju kota Xiu, mengambil langkah besar dan membawa tongkat sihirnya.
Li Xin tiba di sisi Long Hao Chen, dan tidak bisa menahan tawa. Puhu, si botak ini cukup menarik. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan seorang pendeta yang tidak dapat menyembuhkan. Long Hao Chen juga tertawa. Benar, orang yang aneh. Kita harus pergi juga. Kota suci, di markas besar aliansi kuil. Kota telah dibangun secara progresif setelah umat manusia memasuki zaman kegelapan, itu pada dasarnya adalah pusat komando aliansi kuil. Aliansi kuil tidak persis seperti sebuah negara, ini adalah tempat dengan otoritas tertinggi di wilayahnya, sementara kekuatan dipegang oleh 6 kuil besar. Masing-masing kuil ini memiliki pembangkit tenaga listrik langkah ke-9 yang mengawasi markas besarnya, mengawasi semua operasi yang terkait dengan ras iblis dan urusan internal aliansi kuil. Kota suci bukanlah kota biasa dengan bentuk persegi, melainkan berbentuk segi 6, melambangkan 6 kuil besar. Dan kota suci ini adalah kota aliansi yang paling ramai, di mana tidak ada aula cabang, hanya aliansi yang memegang kekuasaan. Di kota suci, ada 3 bangunan terkenal, Istana Kantor Aliansi, Rumah Lelang Kepala Aliansi, dan Stadion Agung Aliansi. Ketiga tempat ini terletak di pusat kota suci, berdiri seperti 3 rival yang bersaing. Di antara mereka, Stadion Besar Aliansi adalah tempat yang digunakan untuk seleksi perburuan iblis, serta tempat regu perburuan iblis menjalankan misi mereka. Itu sangat penting sehingga pengaruhnya setara dengan 6 kuil besar. Dapat dikatakan bahwa semua pusat kekuatan 6 kuil besar, bersama-sama, memiliki pengaruh yang sama dengan pasukan perburuan iblis. Di antara 3 bangunan yang sangat terkenal, Stadion Pemeriksaan Aliansi juga merupakan bangunan yang mencakup area terluas di kota. Itu adalah bangunan melingkar dengan diameter 300 meter yang menutupi 6 wilayah kota. Selanjutnya, itu termasuk menara misi eksklusif perburuan setan, pusat transaksi perburuan setan, dan gudang harta karun kuil. Ketika kelompok Long Hao Chen tiba di pintu kota suci, pengawas Feng Yang muncul di depan mereka sekali lagi, dan membuat mereka memasuki kota suci, sebelum langsung menuju ke Stadion Agung Aliansi untuk melaporkan kedatangan mereka. Sesampainya di tempat 6 kuil yang bertugas menerima pengunjung, kelima orang dalam kelompok Long Hao Chen harus berpisah. Mereka harus menuju ke kuil masing-masing untuk mengikuti acara tersebut. Kakak Lin, kakak tertua Chen, kakak kedua Chen, lakukan yang terbaik. Kami harus berjuang untuk bertemu di final kompetisi. Long Hao Chen berkata dengan wajah tersenyum. Chen Si dengan ringan menghela nafas, mari kita coba yang terbaik. Melihat wajah adiknya, dia jelas merasa tidak percaya diri. Kompetisi kuil prajurit adalah yang paling intens, dan sebagai junior dari langkah keempat, di peringkat kedua dalam hal tingkat kultivasi, akan sangat sulit bagi mereka untuk masuk 10 besar. Lin Jialu dengan rendah hati tersenyum, dan membalas, Hao Chen, baik Li Xin dan aku akan mencoba yang terbaik juga. Kelima orang itu merasa enggan untuk berpisah, karena mereka pergi ke kuil masing-masing untuk melaporkan kedatangan mereka. Ketika Long Hao Chen dan Li Xin tiba di kuil ksatria untuk membuat laporan, mereka bisa langsung melihat Ye Hua yang berdiri di sana. Melihat Long Hao Chen dan Li Xin, Ye Hua tidak menunjukkan ekspresi senang, dia memiliki keyakinan pada murid pribadinya, dan mengingat Li Xin memiliki rose unicornnya dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tidak normal bagi mereka untuk tidak dapat lulus ujian. Guru. Melihat Ye Hua, Long Hao Chen segera menjadi bersemangat saat dia naik ke sisinya. Ye Hua menjawab, pergilah, kamu harus mendaftar dulu, kita akan bicara setelah itu. Anda akan memiliki hari istirahat, dan lusa, di pagi hari, kontes pendahuluan akan dimulai. Wajahnya terlihat sedikit muram. Pendaftaran sangat sederhana. Anda akan menyerahkan ubin resmi Anda dan menerima plat nomor lain yang menandai Anda sebagai peserta kuil ksatria, lalu pendaftaran akan ditutup. Bagi peserta yang tidak berhasil dalam misi uji coba sebelumnya, ubin resmi akan diambil oleh pengawas. Dengan demikian, seseorang hanya perlu menyelidiki keaslian ubin resmi untuk melanjutkan. Setelah laporan, Ye Hua membawa Long Hao Chen dan Li Xin ke kuil ksatria untuk membuat pengaturan di sebuah hotel dekat Stadion Agung Aliansi untuk memeriksa mereka, sebelum langsung membawa mereka ke kamar mereka.
Persaingan ini akan cukup ketat, tolong persiapkan mentalmu. Yehua berkata, dengan wajah muram. Li Xin dan Long Hao Chen saling melirik, secara internal menggigil pada saat yang bersamaan. Yehua dengan dingin berkata, saya melakukan penelitian saya. Setidaknya, 100 orang akan berpartisipasi dalam kontes pendahuluan kompetisi ini, dan jumlah konkretnya akan tergantung pada hasil laporan terakhir besok. Di antara mereka yang telah dilaporkan, 3 ksatria bumi juga telah muncul. Apa? Li Xin berteriak kaget, ksatria bumi dari langkah kelima. Tidak ada perbedaan besar antara Yehua dan mereka. Selain itu, saat memasuki langkah kelima, energi spiritual akan mulai mencair, meningkatkan kekuatan masing-masing kemampuan mereka, tanpa kecuali, dengan selisih yang sangat besar. Ada satu kata perbedaan antara gelar Ksatria Bumi dan Ksatria Agung 1, tetapi mereka berbeda seperti bumi dan langit. Berbeda dengan Li Xin yang benar-benar terkejut, Long Hao Chen jauh lebih stabil, dan meskipun dia hampir tidak bisa mengendalikan emosinya, sorot matanya sama kerasnya seperti di masa lalu. Part 77. Tenang. Yehua menatap Li Xin. Semua talenta dari seluruh aliansi kuil akan berkumpul di sini untuk berpartisipasi dalam seleksi perburuan iblis. Mengapa Anda terkejut bahwa ada beberapa ksatria bumi yang muncul di sana-sini? Mungkin ada setidaknya 1 orang untuk setiap peringkat Earth Knight. Jangan lupa, kuil ksatria adalah yang terkuat dari 6 kuil agung. Selain itu, bukan hanya kuil ksatria kami yang mengirim ksatria di langkah kelima, 5 kuil lainnya juga mengirim pembangkit tenaga listrik langkah kelima mereka sendiri. Dalam seleksi perburuan iblis sebelumnya, putaran terakhir dari 10 besar penuh dengan kontestan dengan panggilan langkah kelima. Anda tidak boleh sombong menjadi kuat di sini bahkan jika Anda kuat di dalam kota Hawyu. Dengan status Anda saat ini, tugas Anda adalah finish di 10 besar kualifikasi. Meskipun banyak pemuda tangguh yang berpartisipasi dalam turnamen pasukan pemburu iblis saat ini, Yehua tidak cemas. Long Hao Chen baru berusia 14 tahun, dia dapat berpartisipasi dalam 2 seleksi perburuan iblis lagi. Kali ini, tujuan utama kami adalah membiarkan dia mengalaminya sekali. Adapun peringkatnya, kita akan melihatnya di turnamen berikutnya. Dalam 5 tahun lagi, Long Hao Chen harus bisa mencapai langkah ksatria bumi, kan? HMPF, dia mungkin setidaknya seorang ksatria bumi yang berpuncak. Tentu saja, Yehua tidak akan mengatakan kata-kata itu kepada Long Hao Chen sekarang, karena dia tidak ingin membuat muridnya kehilangan semangat juangnya. Ternyata, pertarungan di babak penyisihan bahkan lebih brutal daripada di babak final. Ini akan menjadi turnamen knockout. Namun, pesaing pada langkah kelima atau lebih tinggi tidak harus berjuang untuk 2 putaran pertama. Selanjutnya, kuil akan mengatur agar mereka memiliki kesempatan untuk berada di 10 besar. Ini untuk memastikan bahwa kuil ksatria kita akan memiliki peringkat yang lebih baik di babak final. Jadi, kalian berdua harus mempersiapkan diri, jangan membuat kesalahan. Jika tidak, kemungkinan besar Anda akan tersingkir di babak pertama. Ya. Long Hao Chen dan Li Xin dengan hormat menjawab. Yehua berkata, bagus, sekarang kamu harus kembali ke kamarmu untuk beristirahat. Sebelum turnamen dimulai, jangan keluar. Jika Anda dapat meningkatkan kekuatan spiritual Anda sedikit pun, Anda akan memiliki peluang yang lebih baik untuk menang melawan lawan Anda. Long Hao Chen kembali ke kamarnya, ketika dia akan memulai latihannya, Yehua tiba. Guru. Long Hao Chen dengan hormat memberi hormat kepada Yehua. Yehua melambai, bermaksud menyuruhnya duduk, katakan padaku apa yang telah kamu alami sejak cobaan dimulai. Secara alami, Long Hao Chen tidak menyembunyikan apapun. Dia melaporkan semuanya secara rinci, termasuk fakta bahwa tim mereka telah berhasil memburu anggota klan Luke, klan Daik, dan akhirnya iblis berbilah ganda hijau tua. Dia juga tidak menyembunyikan fakta bahwa dia bertemu dengan Lin Xin dan Sima Xian, pendeta yang kejam, setelah peristiwa ini. Ketika dia mendengar Long Hao Chen mengatakan bahwa mereka telah berhasil membunuh iblis berbilah ganda hijau tua, Yehua tidak bisa menahan senyum. Tapi senyum ini dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Kamu bodoh, mengapa kamu setuju untuk membuat janji ini? Anda telah ditipu. Long Hao Chen terkejut sesaat,
Lalu berkata, "Guru, Lin Xin tampak cukup tulus, dan selain itu, dia memberi saya beberapa pil yang cukup bagus." Yehua menepuk dahinya sendiri, menghela nafas dengan keras dan berkata, "Kamu anak kecil, kamu masih terlalu naif. Anda pikir peluang Anda untuk masuk 3 besar tidak tinggi, jadi janji ini bukan masalah besar, bukan?" Long Hao Chen tidak mengatakan apa-apa tetapi pada saat itu dia memang memiliki pemikiran itu. Kamu, biarkan aku memberitahumu apa yang terjadi. Dia pasti menggunakan metode identifikasi, jadi dia bisa melihat usia dan tingkat spiritualmu. Kamu baru 14 tahun, jadi bahkan jika kamu tidak berhasil kali ini, apakah masih akan sulit bagimu untuk masuk 3 besar lain kali? Saya cukup yakin bahwa anak ini tidak berusia maksimal 20 tahun, jadi dia akan dapat berpartisipasi di turnamen berikutnya. Selain itu, keterampilan sihirnya seharusnya tidak sesederhana itu. Long Hao Chen menundukkan kepalanya, "Maaf, Guru. Saya salah." Yehua menghela nafas berat, "Ya, kamu tidak bisa menarik kembali janjimu, karena kamu sudah memberikannya." Pria sejati menepati janjinya satu setelah semua. "Biarkan saya melihat obat yang dia berikan kepada Anda." Long Hao Chen dengan cepat mengeluarkan 3 jenis pil khusus dan pil energi dari Forget Me Not, dan menyerahkannya kepada Yehua. "HMPH, kecil itu masih memiliki hati nurani. Semuanya adalah pil tingkat keempat. Jika Anda ingin menjual botol-botol ini, 10.000 koin emas bahkan mungkin tidak cukup untuk membeli semuanya. Jika dia benar-benar yang memasak obat-obatan ini, bahkan jika dia sedikit kurang dalam sihir, dia masih harus memenuhi syarat untuk menjadi rekan satu timmu. Simpan ini dengan baik, Anda harus mencoba yang terbaik selama hari-hari ini. Saya akan memberi Anda tujuan sederhana untuk memasuki babak final. Tidak ada penonton selama seleksi perburuan iblis karena di masa depan, anggota pasukan perburuan iblis harus bertarung melawan ras iblis. Informasi mereka harus dijaga kerahasiaannya. Jadi, bagi orang awam, meskipun mereka menyadari bahwa peristiwa itu terjadi, mereka tidak memiliki pengetahuan tentang proses atau hasilnya. Nomor plat Long Hao Chen adalah 97, sama dengan kekuatan spiritual bawaannya. Plat nomor Li Xin adalah 98. Hari kompetisi pun tiba. Pagi-pagi sekali, Yehua membawa keduanya ke Stadion Agung Aliansi. Seluruh stadion besar dibangun dengan mempertimbangkan 6 kuil. Oleh karena itu, di dalam stadion, ada 6 lapangan percobaan yang lebih kecil milik masing-masing dari 6 kuil. Long Hao Chen dan Li Xin, menggunakan plat nomor mereka, langsung melaporkan kedatangan mereka ke Stadion Night. Yehua, sebagai guru mereka, mempresentasikan surat pengantar yang ditulis oleh konsulat kota Haoyu, memungkinkan dia untuk menemani mereka. Tentu saja, hanya ada satu guru perwakilan untuk setiap panggilan di sebuah kota. Karena mereka telah menyelesaikan tes usia tulang sehari sebelumnya, mereka hanya perlu check-in menggunakan plat nomor mereka mulai hari ini. "Saudara Yehua, kita bertemu lagi." Guiying dan Guiwu, ayah dan anak, kebetulan tiba saat Long Hao Chen sedang check-in. Yehua dengan ringan berkata, dengan mata dingin, "Sebaiknya kamu berdoa agar putramu tidak bertemu dengan Long Hao Chen." Menyelesaikan kalimatnya, dia kemudian masuk ke dalam bersama Long Hao Chen dan Li Xin. Guiying dengan dingin berkata, "Orang yang seharusnya khawatir adalah kamu." Yehua berhenti, dan tanpa melihat ke belakang, dia berkata, "Juga, pergilah mencuci muka agar tidak mengotori tanganku ketika saatnya tiba." "Kamu," wajah Guiying berkerut karena marah, hampir mulai menyerang. Tapi Yehua sudah masuk bersama Long Hao Chen dan Li Xin. Stadion besar aliansi tidak berada di tempat terbuka, masing-masing dari substadion sepanjang 66 meter persegi berada di bawah kubah besar, berukuran diameter 300 meter, dan menutupi seluruh stadion. Jika seseorang melihat stadion dari atas, dia bisa melihat bahwa di tanahnya, ada 6 proyeksi setengah lingkaran besar. Memasuki Nights Arena, ada ledakan yang datang dari fluktuasi elemen sihir yang kuat. Di sini, sihir unsur hampir tampak terwujud. Meskipun tidak memiliki tujuan ofensif, itu masih menghasilkan semacam tekanan tak terlihat. Di atas kubah, simbol sihir besar bisa terlihat samar-samar.
Ada mantra sihir kompleks yang berbeda di mana-mana, mereka jelas memiliki fungsi unik mereka sendiri. Di tengah stadion berdiri sebuah alun-alun besar dengan diameter 200 meter. Tanah ditutupi oleh lapisan tanah berpasir. Kabarnya, sihir yang kuat dilemparkan ke bawah tanah, sehingga tidak peduli seberapa parah tanah berpasir ini dihancurkan, itu dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Ada penonton berdiri di sekitar alun-alun, di tengah-tengah itu, sebuah lokasi menonjol, itu adalah podium stadion. Fluktuasi sihir unsur yang sangat kuat. Lee Sin berseru. Part 78. Yehua berkata, stadion besar ini penuh dengan formasi sihir, dan mereka cukup kuat untuk menahan serangan orang-orang pada langkah ke-9 dari panggilan mereka. Bagaimana fluktuasi unsur tidak kuat? Di bawah bimbingan para pekerja stadion, mereka datang ke area tempat duduk para kontestan. Pada saat ini, banyak orang sudah datang, dan para peserta semuanya mengenakan pakaian bela diri, masing-masing memancarkan aura gagah berani. Tidak lama kemudian, kubah stadion mulai menyala, dan lingkaran cahaya keemasan mulai membengkak dan menyebar. Karena tidak ada penonton, area di sekitar stadion penuh dengan ruang kosong. 10 orang telah tiba di podium arena, tetapi karena podium terlalu tinggi, peristiwa di atas tidak dapat diikuti dari bawah. Sebuah suara yang kuat terdengar dari podium, tutup laporan. Babak penyisihan Demon Hunt Selection ini dimulai sekarang. Kami berharap peserta dari masing-masing kota memberikan upaya terbaiknya. Peraturan kompetisi melarang penonaktifan lawan yang disengaja. Jika pihak lawan menerima luka mematikan, maka pihak lain secara otomatis didiskualifikasi, dan tanggung jawab penyelidikan selanjutnya akan jatuh pada kota masing-masing tempat peserta berasal. Semua pertandingan pendahuluan adalah kompetisi sistem gugur. Hari ini kita akan melanjutkan dengan babak pertama pertandingan penyisihan. Dilaporkan ada 138 kontestan, termasuk 4 peserta tahap kelima. Keempatnya tidak akan berpartisipasi dalam 2 putaran pertama. Pengundian sekarang akan dimulai, semua kontestan bersiap-siap. Tidak diketahui bagaimana hal-hal di stadion dimanipulasi. Di udara di tengah kubah, bola cahaya keemasan besar perlahan muncul. Segera, bola cahaya mulai berkedip saat angka berkedip. Lee Sin bergumam, untuk acara terkenal seperti seleksi perburuan iblis, sebenarnya sesederhana ini. Bahkan tidak ada upacara pembukaan. Yehua dengan acuh tak acuh menjawab, ini adalah kompetisi seleksi elit, bukan pertunjukan. Apa yang akan dilakukan dengan upacara? Ada 130 peserta, dan pada hari pertama, sudah ada lebih dari 60 pertandingan. Jika Anda membuang waktu, kapan kompetisi akan berakhir? Tepat saat mereka berbicara, bola cahaya keemasan yang menggantung di udara dan berkedip dengan angka itu tiba-tiba berhenti. 2 nomor besar muncul dan diproyeksikan ke udara. Pertarungan pertama, 29 lawan 97. Kedua belah pihak memasuki arena. Mereka yang tidak memasuki arena dalam jangka waktu 10 napas akan didiskualifikasi. 97. Long Hao Chen tiba-tiba mulai, bukankah itu aku? Yehua dan Lee Sin juga menerima ketakutan besar. Siapa sangka Long Hao Chen benar-benar akan ditarik untuk pertandingan pertama. Sisa peserta di sekitarnya secara bersamaan mengalihkan pandangan mereka ke arah anak muda yang sangat tampan, Long Hao Chen. Yehua sudah pulih dari keterkejutan dan buru-buru berkata, hadapi lawan dengan tenang, maju terus dan serang dengan kuat. Long Hao Chen menjawab dan tidak berani berlama-lama, sudah melangkah maju dengan langkah besar. Mengikuti tangga, dia memasuki arena. Lawan Long Hao Chen adalah seorang pemuda, tampaknya berusia sekitar 20 tahun, berpakaian lengkap dengan baju besi perak. Sama seperti Long Hao Chen, dia adalah seorang satria penjaga, tangan kirinya membawa perisai, sementara tangan kanannya memegang pedang. Mengikuti 2 kontestan ke arena adalah seorang pria paruh baya mengenakan pakaian putih yang mudah untuk bergerak. Dia jelas wasit pertandingan ini. Tanpa kata-kata yang berlebihan, begitu kedua kontestan berada di tengah arena dan berjarak kira-kira 50 meter dari satu sama lain, wasit mengumumkan dengan suara keras, pertandingan dimulai. Anda dilarang menonaktifkan lawan.
Begitu satu pihak mengakui atau kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung, mereka kalah. Mengikuti pernyataan wasit, lapisan cahaya keemasan melonjak ke atas dari arena, menghalanginya dari penonton. Tepat saat Long Hao Chen akan memulai pertandingan pertamanya dalam seleksi perburuan iblis, sesuatu terjadi di dimensi lain. Gelap gulita. Ini adalah dunia yang gelap gulita. Angin kencang bertiup dengan ganas, dan bulan di langit berkilauan dengan kilau yang menakutkan. Ada lava deras dan gas yang sangat beracun sejauh mata memandang. Di gua yang dalam dan jauh, Hao Yu diam-diam merayap. Mata Little Light dan Little Flame berkedip dengan kilau yang menyilaukan. Di depan mereka, bola batu, yang telah dibeli seharga 10.000 koin emas, telah terbelah dan retak. Benang terang, cahaya Zamrud saat ini menyebar tanpa tanda-tanda berhenti. Little Light dan Little Flame terus-menerus mengambil napas dalam-dalam, menelan untaian cahaya Zamrud ini ke dalam perut mereka. 3 urat ungu berkilau di punggung mereka melintas tanpa henti, dan tubuh mereka memancarkan udara berdarah yang ganas. Cakar tajam dari keempat anggota badan mereka menggali dengan keras ke tanah. Melihat melalui celah-celah di bola batu, orang bisa melihat bahwa sepertinya ada bola Zamrud di dalamnya. Permukaan bola itu sebenarnya bersisik. Mengikuti kemilau cahaya Zamrud, orang bisa samar-samar melihat bahwa sepertinya ada bentuk seperti kadal, dan bola Zamrud inilah yang memancarkan keagungan inkorporeal. Ini adalah kekuatan naga. Jika Lin Xin bisa melihat bola Zamrud di dalam bola batu ini, dia mungkin akan menyesalinya sampai jeroannya berubah menjadi hijau. Ini cukup mengesankan, pil naga. Pil naga ini adalah obat tingkat ke-7. Populasi naga sangat kecil, tetapi setiap naga raksasa yang asli setidaknya merupakan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 atau lebih tinggi. Yang paling kuat adalah Raja Naga, yang sebenarnya berada di langkah ke-10, yang setara dengan ahli manusia di langkah ke-9. Masalah terbesar dari klan naga adalah masalah melahirkan. Hanya sesekali, setelah 1000 tahun, akan ada kesempatan untuk membiarkan generasi baru, dan inilah penyebab kelangkaan pil naga. Alasannya karena pil naga adalah telur naga yang tidak bisa menetas. Hanya setelah inkubasi selama 1 milenium dan menyerap energi spiritual dari langit dan bumi, seseorang akan terbentuk. Melihat betapa sulitnya bagi klan naga untuk melahirkan generasi berikutnya, orang bisa membayangkan betapa naga menghargai telur mereka. Oleh karena itu, mendapatkan telur naga yang telah menjadi pil naga sangatlah sulit. Pada kesempatan langka, pil naga bahkan mungkin melampaui obat tingkat ke-8. Pil naga berguna bagi ras manusia dan binatang ajaib. Jika manusia menelannya, maka mereka akan memiliki darah naga, dan energi spiritual dalam dan luar mereka akan meningkat setidaknya 300 unit. Selanjutnya, batas energi spiritual eksternal mereka akan dipromosikan menjadi 5.000 unit. Menggunakan pil naga pada dasarnya menjamin bahwa seseorang akan memiliki kapasitas untuk mencapai langkah ke-7. Jika binatang ajaib ingin menggunakan pil naga, prasyaratnya jauh lebih tinggi. Pertama dan terpenting, itu harus dari garis keturunan naga untuk mencerna pil. Selanjutnya, level mereka harus lebih rendah dari peringkat ke-6. Dengan cara ini, mengambilnya akan memungkinkan mereka untuk berevolusi, dan dalam hal kemanjuran, itu akan meningkatkan levelnya selangkah. Hao Yu mengambil dan menyerap aura spiritual yang terkandung dalam pil naga, dan menatapnya. Sepertinya dia tidak takut akan efek negatif dari pil naga. Hou, Little Light mengeluarkan lolongan bernada rendah, dan menatapnya. Little Fire mengangguk dengan tenang. Cahaya ungu samar terpancar dari puncak kepala mereka, perlahan-lahan melahirkan tanduk berwarna ungu, dan segera, saat Hao Yu menyerang dengan tanduk, suara pak bisa terdengar saat pil naga disematkan di hard drive. Bagian tanduknya. Sepasang kepalanya, di bawah bagian keras di bawah tanduknya yang berwarna ungu, tampak rapuh seperti tahu, karena seketika, sisik naga keluar dari lokasi pil naga berwarna hijau tua. Pada saat ini, mata Little Light dan Little Fire berubah sepenuhnya dari warna emas dan merahnya, mengambil warna ungu tua. Mengangkat kepalanya, mereka melihat jauh ke depan, merindukan dunianya yang lain, dunia temannya. Kakak, tunggu kami kembali.
Little Light dengan ganas menundukkan kepalanya, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menelan pil naga hijau tua sekaligus. Seketika, warna hijau yang intens melonjak keluar dari tubuhnya, saat tonjolan di leher di sisi Little Light menggeliat dengan keras, kekuatan yang kuat dan sunyi melonjak keluar dari tubuhnya. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.